Udah ketemu? Oke, saya langsung. Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Oke. Tampilannya kayak gini ya, daftar pengeluaran Januari sampai Maret. Oke, kemudian ini kan datanya itu mau dibuat kayak tabel berkelompok gitu loh. Kalau misal teman-teman kerja sebagai di bagian administrasi atau apapun lah ya, itu tuh biasanya kalau baca kayak gini kan kita jadi kayak oke, ini memang apa ya, kita sebut sebagai data yang berkelompok ya. Tapi lebih mudah lagi ketika mengkelompokkannya itu udah dikategorikan gitu. Jadi itu pivot table itu untuk mempermudah aja sih sebenarnya. Pivot table itu di bagian insert, jadi ini diarahkan ke salah satu di sel di tabelnya, sembarang tapi di tabelnya, kemudian pivot tabel, lalu ini kan ada tabel ranknya udah sesuai ya, jadi yang kita maksudkan tabel ini kan ya, kemudian pilih yang ini dia nanya gimana kamu ingin meletakkan pivot tabelmu, mau di sheet selanjutnya, new sheet, atau existing worksheet. Nah, kalau saya pengennya di satu sheet ini aja, karena biar kelihatan teman-teman aja nggak perlu. Jadi saya pilih existing worksheet, terus lokasinya di mana? Saya cuma pengen taruh di sini, selanjutnya gitu ya. Kemudian diklik OK. Ini kelihatan nggak yang sebelah kanan ini ada apa sih? Kayak macam-macam kan ya. Nah, nanti tuh ada muncul kayak gini nih, pivot tabel. Nah, lalu diklik aja di semuanya. Jadi pertama diklik kategori, kemudian klik semuanya aja. Nah, nanti di bagian bawah ini kan ada row, ada kolom. Nah, teman-teman tuh pengennya tuh hasilnya tuh nanti kalau sesuai di modul ya, itu tuh kayak gini kalau sesuai di modul. Nah, bayangannya tuh pengennya tuh kayak gini loh. Jadi bahan makanan berapa sih di per bulan ini gitu. Pengennya tuh bentukannya kayak gini kalau di uji jawabannya latihan ya, bentukannya kayak gini yang diminta. Jadi kita akan membuat seperti ini. Jadi row labelnya apa aja, kolom labelnya apa aja. Nah, kalau kolom labelnya di sini itu terdiri dari bulan. Berarti yang tadi diklik semua. Nah, ini bulannya ini dipindah ke bagian kolom. Ya, tampilannya jadi sama ya kayak yang di kunci jawabannya. Jadi emang pengennya ditampil kayak gini. Jadi pertama tadi diklik insert, lalu pivot tabel, bukan ya. Kemudian nanti muncul di sampingnya ini kayak gini. Nah, ini diklik di centang-centang, terus di bagian kan bulannya tuh masuk di row. Nah, row-nya itu bulannya dipindah nih, di drag ke sini biar munculnya kayak gini. Oke, sampai situ paham? Ada yang ketinggalan? Bu, pada bagian pivot table gimana tuh? Di klik Mas. Coba gantian. Mas Muhtaromul yang share screen. Belum bisa, Bu. Sorry. Oke. Udah, cobain Mas. Itu existing yang di bagian location itu loh Mas, bawahmu. Coba diklik dulu. Nah, itu sorot salah satu sel yang kosong. Misalnya di dekat, di situ. Di kanan lagi aja. Ya, di situ oke lah. Nah, udah. Klik OK.
app-nya nggak usah diklik. Nah, terus lo daftarnya kok, oh salah nih mas, di close dulu, close. Jadi close dulu aja, di apa ya, udah lah, dihapus dulu ini semua, kayak dari awal lagi aja. Gimana? Kalau nggak dipindah seat aja mas, kalau kesusahan seatnya bawah, ya udah gitu aja. Iya. Pindah ke seat baru aja kalau bingung. Nah, udah itu bener. Di kopas dulu aja di situ. Oke, yang dari bulan sampai 120.000 itu di blok dulu mas. Udah, klik insert, terus pivot tabel. Nah udah, terus pilih existing bawahnya. Nah, location-nya itu diklik, pilih di sel yang kosong. Oke, coba bisa. Terus klik semuanya yang ada di bulan, kategori sama jumlah. Nah, terus di bagian row bawah itu yang bulan, di bulan. Nah itu di drag ke kolom, di drag tuh digeser. Nah itu ke kolom tuh kanan tuh mas, kanan. Nah udah oke itu. Udah kayak gitu ya, paham ya? Oke, bisa ganti yang lain mungkin yang belum paham. Ngerti ya kalau ini kayaknya sederhana karena memang datanya itu sederhana. Ada yang misalnya nih udah ada bulan, tanggal, terus misalnya ada nama marketingnya, kemudian ada jenis tadi ya bahan-bahannya, terus kota yang mau buat distributor segala macam, itu akan lebih ribet lagi kalau misalnya data penjualan yang memang spesifik gitu. Sehingga memang butuh yang namanya pivot table ini. Jadi misal nanti teman-teman kan biasanya kalau psikologi itu HRD ya, HRD perusahaan mau mengumpulkan data-data, ngefilter data-data karyawan untuk mau syarat BPJS kayak gitu kan, ada data tanggal lahir lah, apalah, ataupun masa kerja, usia dan segala macam, pengen mengkelompokkan dan segala macamnya. Untuk misalnya penaikan jabatan itu kan biasanya ada syarat-syarat tertentu ya, misalnya masuk jabatan berapa tahun gitu. Nah itu di filternya dari pivot table ini akan memang lebih memudahkan gitu ya. Itu sih salah satu tujuan pivot tabelnya. Kemudian dari sini kalau sesuai dengan contekan yang di latihan 12 itu dia nggak cuma pivot tabel tapi juga menampilkan grafik ini. Caranya diklik di salah satunya aja, kemudian benar ininya tuh kelihatan ya, terus pilih analyze. Dari analyze pilih pivot chart ini, kemudian pilih yang kan ini macam-macam nih, ada yang area, ada yang sketcher, ada yang surface dan segala macam. Pilih yang pilih yang kolom, kemudian diklik OK, muncullah grafiknya. Mungkin ada yang udah dicoba, ada yang coba. Jadi tinggal diklik jadi disorot dulu ya di pivot tabel hasil tadi, terus diklik analyze di atas itu, lalu baru pivot chart,
setelah pivot chart muncul lah kayak gini tanpa perlu gimana. Tapi kalau misalnya mau ini bagusnya, baiknya apa ya, keunggulan dari pivot table dibanding pivot chart dibandingkan chart biasa itu bisa diganti-ganti. Misalnya aku pengen lihat grafik apa perbedaan hanya cuman di apa namanya bahan makanan, berarti bahan makanan aja dilihat, diklik. Jadi tanpa perlu harus melihat kategori-kategori yang lain gitu. Ini kan daftar pengeluaran ya, misalnya kategori lain gitu, rumah tangga, bahannya nggak kategori rumah tangga kayak gimana sih setiap bulannya pengeluarannya, oh ternyata segini, misalnya kenaikannya itu cukup konstan atau kayak gimana, itu berdasarkan tiap kategorinya ataupun di select all juga bisa. Dan kalau misal pengennya lihat per kategori bulan yang beda, jadi misalnya tadi kan kategori pengeluarannya, kalau ini kategori bulannya, ini juga bisa. Misalnya sih pengennya cuma Januari Februari aja gitu, bisa tanpa perlu teman-teman tuh bikin chartnya itu ada 5 chart atau 10 chart yang beda gitu, karena udah tinggal ganti-ganti apa namanya kategori selama bulannya aja di sini. Itu keunggulannya dari pivot chart. Tuh. Sampai sini untuk yang chart. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Udah paham atau bingung? Jadi saya sih pengennya hari ini tuh selesai Excel-nya kan ya. Soalnya selesai, kita move on besok ke PowerPoint. Tapi kalau untuk PowerPoint, saya rasa sih nggak perlu diajarin ya sebenarnya. PowerPoint saya pengennya teman-teman membuat di PowerPoint sendiri semenarik mungkin. Kalau bisa pakai hyperlink dan segala macamnya itu, dan kemudian ada yang presentasi itu akan lebih baik. Karena pastinya kalau PowerPoint teman-teman lebih canggih, pasti kan itu kan kreasi ya, kreativitas dari teman-teman sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini pivot table bisa? Berarti ini tujuannya untuk memantau ya, memantau beberapa data atau gimana itu? Iya, memantau. Bahasanya itu kayak mengkategorikan aja sih. Lebih mudahnya gini loh, ketika satu data itu jenisnya macam-macam gitu ya, jenisnya beraneka ragam, kita pengen mengkelompokkan. Jadi ketika dikelompokkan itu akan lebih enak lihatnya sesuai kategori yang pengen kita lihat gitu aja kan. Nah itu tabel, pivot tabelnya akan memudahkan sekali gitu. Beda hal dengan misal nih ya, pengennya Januari aja terus di sheet 1, sheet 2, sheet 3 kan repot ya. Kalau sedangkan ini kan tinggal ya udah kalau pengen Januari ya Januari, kalau pengen Februari sesuai kategori yang diperlukan, yang ingin dilihat atau dipantau gitu ya. Tapi bukan hanya pantauan sih, tapi lebih tepatnya kalau ketika kita membuat satu data Excel gitu ya, kemudian ada chart seperti ini, itu pasti arahnya ke analisis. Jadi analisis di mana gak cuma sekedar kita tampilin aja untuk mantau, ini loh Pak, misalnya di kerja di perusahaan, ini loh Pak, grafiknya tuh kayak gini, grafik penjualan kita misalnya gitu, penjualan di bulan ini tuh kayak gini loh Pak, naik turunnya tuh kayak gini. Ya atasan nggak mau tahu itu, tapi yang mau tahu apa? Kayak analisis lebih dalam. Apa yang terjadi? Misalnya ceritakan di Januari lebih tinggi daripada Februari, penjualannya meningkat segala macam. Saya nanti bulan Maret ternyata penurunan. Nah itu apa? Analisis yang terjadinya kenapa? Kenapa bisa turun? Itu yang diinginkan seorang atasan terhadap bawahannya, di mana bawahannya itu kritis akan suatu kondisi gitu ya, untuk membaca data-data, membaca semua hasil yang perlu dianalisis memang di dalam, kemudian untuk diberikan rekomendasi kepada perusahaan tersebut gitu. Atau misal data karyawan bulan ini kok jumlahnya turun, terus kayak
atau kedisiplinannya turun, banyak yang telat atau segala macam. Oh ternyata lagi musim hujan nih, gini-gini ya. Itu analisis-analisis tambahan yang bisa nantinya kan disampaikan nih kepada atasan. Nah, nantinya atasan akan menjadikan suatu bahan pertimbangan dan bisa mengambil keputusan secara bersama, membuat kebijakan baru. Misalnya, oh ya udah kalau musim hujan jam kerjanya diundurin atau gimana, itu kan efek dari side effect dari kayak gini ya. Misalnya awalnya dari data di build, diolah, kemudian setelah diolah, dianalisis, jadinya akan mendapatkan satu rekomendasi usulan ataupun solusi lah untuk satu masalah tertentu. Itu kegunaannya ini kan cuma pivotable ya, tapi kalau secara keseluruhan teman-teman misal ambilnya nanti apa namanya psikologi industri ya, atau nyebutnya PIO ya, nggak tahu kalau di Uniswa nyebutnya apa, saya nyebutnya PIO. Itu memang akan lebih banyak apa ya, biar mirip-mirip sama saya yang teknik industri gitu. PIO itu hampir ada beberapa kesamaan kita. Jadi yang lagi banyak dibutuhin PIO salah satu yang banyak dibutuhin juga sih. Kalau mungkin psikologi pendidikan ya dibutuhkan juga ya, karena sekarang beragamnya apa ya, tipe-tipe pendidikan di Indonesia ya, sekolah-sekolah macam-macam, dan kemudian kayak kelas SD aja tuh anak saya tuh di rekrut atau di filter itu udah pakai psikolog kan ya, yang ngetes tuh psikolog gitu apakah memang anak ini sesuai atau enggak gitu ya di sekolah itulah, gitu sesuai kategori sekolahnya seberapa IQ dan segala macam peminatan gitu. Itu kalau psikologi pendidikan ya, tapi bagi saya sih psikologi industri lebih banyak dibutuhkan kalau saya rasa ya. Oke, ada yang mau bertanya soal pivot table? Namanya pivot table, Mbak. Excel tapi pivot table. Pivot table. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi kalau misal nih teman-teman ke skip nih, misalnya lagi apa yang saya sampaikan tadi, ke skip atau segala macam, di YouTube banyak banget, tinggal cari aja tutorial pivot table tuh banyak banget dan bahkan lebih detail ya daripada saya sampaikan di sini. Jadi nggak ada masalah ketika teman-teman mencari referensi lain, karena nanti output dari teman-teman semua di akhir ujiannya itu bukan ujian tulis tapi ujiannya praktek. Oke, untuk pivot table udah case close ya, saya rasa udah paham. Saya pengen ada yang presentasi soal tugas yang kemarin, yang mau mengajukan dirinya untuk presentasi, boleh.